Shalom teman-teman semua. Selamat sore, selamat bergabung teman-teman Youth NJC. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi yang baik, amin. Semua kita dapat lalui dan kita dapat hadapi sampai hari ini, itu semua karena Allah itu baik. Mari kita angkat pujian ini. Mari ya pujian nih. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan, kita telah memuji muliakan namanya. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat sebuah pujian.
tak terbatas. Kita percaya bahwa dalam kondisi yang masih pandemi di 2021, Allah tetap menyertai kita, tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Shalom, apa kabar semuanya sobat-sobat Youth dan juga sobat JC? Cici Eka harapkan semuanya ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur 62 ayat 1 sampai 13
Demikian bunyi firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang mengasihi-Mu, hati yang sungguh-sungguh mau ditaburi oleh firman-Mu. Beri kami kehausan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami Bapa, dan nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Roh Kudus, ambil alih, kiranya kuasa kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sobat muda yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa ayat tadi kita sudah baca. Ada ayat yang diulang-ulang, ada ayat yang sudah dibacakan lagi, diulang lagi. Mengapa sampai diulang-ulang? Bukan satu hal yang kebetulan, tetapi Tuhan mempunyai satu kerinduan, Tuhan mempunyai satu maksud, bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus yakin bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, gunung batu kita, kota benteng hidup kita, sehingga kita dapat berkata, aku tidak akan goyah. Dialah gunung batu keselamatan kita, dialah gunung batu kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Nah, jika kita sudah mengetahui mengapa kita harus percaya kepada Tuhan, judul renungan pada hari ini adalah tenang, ada Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pernah lihat bayi nangis gak? Pernah lihat anak kecil nangis? Itu dapat dipastikan bahwa dia merasa insecure ya. Dia merasa tidak tenang, dia merasa tidak aman. Oleh sebab itu dia menangis. Saat seorang bayi menangis ataupun seorang anak menangis, dia akan menjadi tenang ketika sang bunda ada dekat dengan dia. Sehingga dia merasa, wah, ada mami aku nih, ada ibu aku nih. Ada satu ketenangan, ada satu perasaan gak khawatir, ada satu perasaan aman. Karena ada mama saya, karena ada ibu saya, karena ada bunda saya. Mengapa? Karena yakin bahwa bundanya itu, ibunya itu, atau maminya itu tidak akan membiarkan dia, tidak akan meninggalkan dia. Sang ibu akan memberikan satu perhatian yang spesial, yang khusus buat anaknya. Bahkan kebutuhan-kebutuhan anaknya sangat diperhatikan. Seorang bunda atau seorang ibu akan menjaga anaknya sedemikian rupa, melindunginya, ya, memberikan apa yang diperlukan oleh anaknya, sehingga anak ini merasakan satu ketenangan ya, satu perasaan yang aman dekat dengan bunda.
ada ikatan batin di antara mereka ya. Antara ibu dan anak ada kedekatan, ada satu keintiman ibu dan anak. Dan hal itulah yang membuat dia merasa tenang, adem, ayem gitu ya. Mereka merasa tidak khawatir, tidak takut. Tadi sudah saya katakan bahwa ada beberapa ayat yang diulang. Itu bukan satu hal yang kebetulan, tetapi merupakan satu rencana Allah yang indah agar kita sebagai umat pilihan Allah, kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jika ada satu firman yang diulang, itu merupakan satu rema yang dapat kita ambil berkat daripada ayat-ayat tersebut. Kita mendengar Tuhan adalah keselamatan kita, gunung batu kita, kota benteng hidup kita. Mengapa? Karena memang Dialah Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Gunung batu itu merupakan satu benteng pertahanan, tempat perlindungan yang paling aman. Ya, gunung batu juga merupakan tempat berdiri yang kokoh, tidak akan goyah. Begitu juga dengan kota benteng, tidak dapat dikalahkan. Benteng yang kuat, benteng yang kokoh, musuh-musuh tidak akan dapat menghancurkan benteng-benteng itu. Lalu bagaimana agar perasaan tenang dekat Allah itu ada pada kita? Bagaimana atau langkah-langkah apa yang dapat dilakukan sehingga kita merasa aman dekat dengan Tuhan? Ya, kita merasa aman dekat dengan Tuhan. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Apakah kita melakukan hal-hal yang ritual, atau kita mungkin melakukan hal-hal yang dianggap dianggap mungkin dengan berpuasa, atau mungkin juga dengan ke tempat-tempat yang sunyi, atau membakar diri dengan berbagai-bagai cara untuk dia boleh tenang di hadapan Tuhan, atau tenang merasakan kehadiran Tuhan. Melalui bacaan kita pada hari ini, kita mendapatkan 4 hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Hari Senin percaya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai ketemu Senin lagi kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak bolong-bolong, Senin percaya, Selasa enggak, Rabu percaya, Kamis enggak. Tidak. Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, itu ayat yang sudah tidak asing lagi. Mari kita akan baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, adik-adik, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita mempunyai perasaan tenang dekat dengan Allah? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Mazmur 37 ayat 5 tadi mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Itu janji firman Tuhan. Ketika kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tidak percaya, Tuhan juga akan tidak bertindak, Tuhan akan diam saja. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Allah menjanjikan bahwa Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi percaya ya. Yang kedua, kita mendapatkan ayat tadi dikatakan bahwa curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Siapa di sini yang sering curhat-curhatan? Pasti kalau kalian curhat, gak dengan sembarang orang, bukan? Tiba-tiba ada orang di jalan, gue mau curhat dong. Gak mungkin begitu ya. Orang yang mau curhat, mau menyatakan isi hatinya, mencurahkan isi hatinya, pasti dengan orang yang dipercaya, dengan orang yang mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Dia akan mau menyatakan isi hatinya, dia akan mau mencurahkan isi hatinya. Gak malu-malu lagi, gak takut nanti dia memberitahukannya kepada orang lain, tetapi dia akan mencurahkan isi hatinya. Yuk kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14.
Di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jelas ayat ini mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ketika kita bergaul karib dengan seseorang, bersahabat dengan seseorang, maka biasanya isi hatinya disampaikan. Ya, kalau kita tidak bergaul karib dengan orang itu, tidak akan disampaikan isi hatinya. Tetapi ketika kita menjalin satu hubungan dengan seseorang, kita jadikan sahabat, kita jadikan teman yang karib dengan kita, pasti kita apa-apa cerita. Apa yang ada di hati kita pengennya tuh diceritain terus. Itu adalah kita mencurahkan isi hati kita kepada orang yang kita percaya, kepada orang yang kita intim dengan dia, kita bersahabat dengan dia. Firman Tuhan tadi kita sudah baca dalam Mazmur 20 ayat ke-14 dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Hal yang kedua, bagaimana kita merasakan satu ketenangan berada dekat dengan Allah, dengan Tuhan, yaitu ketika kita mencurahkan isi hati kita di hadapannya, mencurahkan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan, menandakan bahwa kita bergaul karib dengan Tuhan, menandakan bahwa kita mempunyai satu hubungan yang baik, satu hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita mau mencurahkan isi hati kita. Dan berikutnya, mari kita membaca dalam Yeremia 17 ayat yang 7. Sudah tidak asing lagi. Yeremia 17. Sebentar ya, Cici cari dulu. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi Cicika bacakan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa di sini yang mau mengandalkan Tuhan? CCK mau mengandalkan Tuhan, kita semua mau mengandalkan Tuhan. Karena apa? Upahnya tuh diberkati. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka upahnya adalah berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Hal yang ketiga, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa apabila harta makin bertambah, jangan sampai hati kita melekat pada harta itu. Ketika harta kita mungkin masih sedikit, ya apa yang mau dilekatkan tidak ada. Tetapi ketika harta semakin hari semakin banyak, kita semakin punya tabungan, deposito, ataupun kita mempunyai banyak harta yang dalam bentuk apapun, sehingga hati kita mulai berpaling dari Tuhan. Kita mulai melekat kepada harta kita. Itu menyebabkan kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, ya. Hati kita sudah terbagi dengan harta kita. Ada di bagian ayat lain mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu. Satu peringatan, satu warning buat kita bahwa ketika harta kita makin bertambah, ketika Tuhan mempercayakan harta kepada kita, tentunya Tuhan ingin kita juga bisa mengolah harta itu dengan baik. Tuhan juga ingin menjadikan kita berkat buat orang lain. Tidak kita habiskan untuk diri sendiri, tetapi kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, kita boleh memberkati orang lain supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan dan mereka dapat mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga tadi, yang pertama kan percaya kepada Tuhan setiap waktu. Yang kedua, kita dapat mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga tadi, tetap fokus kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau hidup tenang, dekat dengan Tuhan, hal yang ketiga adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Walaupun keadaan sekeliling kita mungkin kita ada di zona nyaman, comfort zone, kita tetap fokus kepada Tuhan. Itu susah loh. Kalau kita dalam keadaan yang sulit, itu sepertinya kita gampang mencari Tuhan. Karena kita memang perlu. Tetapi ketika semuanya ada, fasilitas ada, kita hidup enak dalam tanda kutip, itu akan bisa membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena tidak ada pergumulan,
Tidak ada hal yang membuat kita menyadarkan kita bahwa ini semua dari Tuhan. Ini semua adalah Tuhan berikan supaya kita kembali kepadanya. Kita tetap bersyukur kepadanya. Kita tetap menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan setiap waktu. Kita dapat mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang keempat, agar perasaan kita boleh tetap tenang dekat dengan Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Perjanjian baru ya, Yohanes 17 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita setiap waktu, dalam keadaan suka duka, dalam keadaan kelimpahan ataupun dalam keadaan kekurangan, kita tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu. Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Kita dapat mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sahabat karib kita, yang selalu mau menerima keluh kesah kita, yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Seorang sahabat tidak akan pernah menolak ketika sahabatnya mungkin sedang curhat. Enggak, lagi repot, besok-besok aja ya. Tapi dia akan memberikan waktunya untuk mau mendengarkan, ya, mau bersama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Tuhan adalah sahabat kita dan Tuhan mau kita bisa mencurahkan isi hati kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sudah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Dan hal yang berikutnya adalah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, biarlah pandangan hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, ketika mungkin harta semakin bertambah, kedudukan, posisi di kantor mungkin enak, nilai-nilai ulangan kita atau nilai-nilai pelajaran kita bagus, tidak membawa kita jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin fokus, oh ya, ini kita mendapatkan semua ini adalah dari Tuhan. Kita boleh memperoleh ini semua adalah dari Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan, kita tetap rendah hati, kita tetap mencari Tuhan, kita tetap percaya, dan kita tetap mau curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang terakhir tadi kita sudah baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Kita tetap menjaga kekudusan hidup kita dengan selalu menselaraskan melalui firman Tuhan yang kita dengar. Di dalam firman Tuhan, tadi dikatakan, jikalau Allah berfirman, dua hal yang aku terima, yaitu bahwa kuasa berasal dari Allah. Kuasa berasal dari Allah. Apapun kebutuhan kalian saat ini, percayalah bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kita semua. Saat ini ada banyak orang-orang yang khawatir, ada banyak orang-orang yang bimbang, ada banyak orang-orang yang kehilangan pegangan. Tetapi marilah kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa firman itu menguduskan kita. Mungkin kita ada perasaan yang tidak enak, mungkin kita ada perasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita terus baca firman Tuhan dan firman itu akan menguduskan kehidupan kita. Kuasa berasal dari Allah, dan kasih sekaligus Tuhan berikan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga kasih Tuhan diberikan kepada kita. Kuasa dan kasih berpadu di dalam kehidupan kita. Kuasa kita dikuatkan, percaya bahwa segala sesuatu Tuhan yang mengatur. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Lalu yang kedua, ketika kuasa Tuhan bekerja, maka kasih-Nya juga akan bekerja dalam hidup kita. Memberikan kita ketenangan, memberikan kita pengharapan baru, memberikan kita iman yang teguh, memberikan satu penghiburan dalam kehidupan kita. Itulah firman yang adalah kebenaran. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tidak diceka panjangkan,
Tetapi 4 hal ini yang menjadi kekuatan ataupun menjadi pelajaran kita pada hari ini adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan setiap waktu. Yang kedua, kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan karena Tuhan adalah sahabat karib kita. Dan yang ketiga, kita tetap fokus kepada Tuhan. Ketika keadaan kita enak ataupun tidak enak, kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah firman kebenaran. Kita ada di dalam hidup kita ada dalam keadaan firman Tuhan menghidupi kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kuasa dan kasih Tuhan akan bekerja di dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan ini. Jika kalian ada yang sakit, jika kalian dalam pergumulan, berdoalah sungguh-sungguh. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan, dan melalui malam hari ini firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat kalian semua, buat kita semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh melihat bahwa perasaan kami boleh tenang ketika kami berada di dekat-Mu ya Tuhan. Sama seperti seorang anak yang dekat dengan ibunya, yang merasakan satu kenyamanan, satu keamanan, satu perlindungan, karena dia yakin bahwa ibunya tidak akan meninggalkan dia, tidak akan membiarkan dia. Sama seperti kami terhadap Engkau ya Tuhan. Biarlah kami, anak-anak-Mu, percaya kepadamu setiap waktu. Kami dapat mencurahkan seluruh isi hati kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah sahabat sejati kami. Engkau adalah sahabat karib kami Tuhan, dan Engkau akan memberikan apapun yang kami inginkan, apapun yang kami butuhkan, jika Engkau pandang semuanya itu baik adanya. Tuhan, ajarlah kami tetap fokus kepadamu ketika ada banyak hal terjadi dalam hidup kami. Entah itu sakit, entah itu pergumulan yang bertubi-tubi, entah itu satu hal yang kami tidak dapat atasi. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menguatkan hati kami semua Bapa. Biarlah kami tetap fokus kepadamu. Biarlah kami belajar mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kegagalan kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa upah daripada mengandalkan Tuhan adalah kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami boleh belajar setiap hari Tuhan menselaraskan hidup kami. Kami boleh hidup di dalam kekudusan, yaitu dengan percaya firman-Mu, dengan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Walaupun masih banyak kekurangan, kelemahan kami, Tuhan tolong kami. Celikan mata rohani kami Bapa. Biarlah firman-Mu yang adalah Engkau sendiri Tuhan menguduskan hidup kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami Bapa. Ketika kami membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh, ketika kami merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, kami berhadapan dengan Engkau Khalik kami, pencipta kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ketika kami membaca firman-Mu, maka kuasa dan kasih-Mu akan bekerja dalam hati kami, sehingga kami boleh merasakan ketenangan daripada-Mu. Kami aman karena ada Tuhan. Kami tenang karena ada Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati Youth dan GC ya Tuhan. Biarlah melalui anak-anak ini nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Berkati mereka yang bekerja. Berkati mereka yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan. Berkati mereka yang masih bersekolah secara online ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kegiatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak GC ataupun Youth yang mungkin sedang sakit. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka. Biar tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan boleh menjamah mereka Tuhan. Berikan mereka kelegaan, berikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Agar mereka boleh bersaksi bahwa ada Tuhan, maka kami tenang. Pencobaan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi jika ada Tuhan, kami tetap merasa tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, kota benteng hidup kami, Allah yang kami percaya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan berkati.